mendengarkan sharing juga mungkin cerita juga sedikit pencerahan dari narasumber kita. Tapi beliau adalah seorang trainer, juga seorang pembicara, juga seorang konsultan, konselor, juga pendiri gerakan pelayanan. Jadi udah banyak banget deh pengalaman-pengalaman dia yang sangat matang ya, yang bisa membantu kita untuk menemukan apa sih couple goals itu gitu ya. Dan juga kalau saya lihat CV-nya beliau itu dia juga mengisi siaran Pelangi Kasih gitu. Wah, ini pengalaman banyak banget. Kalau gitu kita langsung aja kita panggil Mbak Yudi Rostanti. Nah, malam Halo. kita juga akan adakan sesi Q&A ya, question and answers. Jadi nanti sambil Mbak Yudi menyampaikan bahannya, kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh ketik di kolom chat ya. Nanti Abi, ini teman-teman kenalnya Mimi namanya. Si Mimi akan bantu saya memilih pertanyaan yang paling seru, yang paling heboh, yang paling relevan ya. Jadi nanti mungkin ya ada beberapa teman-teman yang mungkin gak kebagian untuk dijawab, nggak apa-apa karena waktu kita terbatas. Tapi buat teman-teman yang menyampaikan pertanyaan terbaik, nanti sama Mimi akan dipilih. Nanti saya akan bacakan ke Mbak Yudi ya, setelah Mbak Yudi selesai memaparkan bahannya. Oke. Oke, makasih. Saya ingin berdoa dulu ya, sekali lagi boleh ya buat Silakan Mbak Yudi, firman yang silakan. akan disampaikan. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pertemuan malam hari ini. Kami merasakan di tengah-tengah kami ada sukacita, ada kebersamaan yang luar biasa. Bahkan setiap teman-teman yang hadir pada malam hari ini, Engkau yang akan membukakan hati mereka untuk diberikan insight demi insight untuk mempersiapkan mereka menjadi pasangan yang luar biasa, untuk kelak juga mereka boleh membangun keluarga-keluarga yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami membuka dan mengawali pertemuan malam hari ini, dan Roh Kudus yang akan memimpin semuanya dari awal hingga akhir. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Kita mau langsung aja ya teman-teman semua. Jadi seperti tadi udah diperkenalkan, saya adalah salah satu konselor yang melayani juga untuk teman-teman yang akan memasuki pernikahan, dan saya senang untuk membagi ini ya, karena saya tahu bahwa menikah itu sesuatu yang tidak ada sekolahnya, betul ya? Kalau masuk dalam pernikahan tidak ada sekolahnya, tiba-tiba kita harus memainkan peran menjadi suami atau istri dan setelah itu menjadi ayah dan ibu. Wah, itu sesuatu yang sangat perlu untuk dipersiapkan ya. Kita kalau mau sekolah, mau menjadi dokter aja, kita sekolahnya cukup panjang, betul? Menjadi ahli hukum, sekolahnya juga panjang, tetapi kelak menjadi suami dan istri itu sekolahnya nggak ada ya. Jadi kita mau belajar lewat pertemuan malam hari ini dengan judul yang sangat spesial, yaitu couple goals. Nah, tadi udah ada videonya tuh tentang couple goals itu apa sih ya gitu ya. Oke, nah ini mungkin sedikit perkenalan dari keluarga saya ya. Jadi saya menikah 32 tahun 2 hari yang lalu ya. Seperti itu, dan saya punya anak 2 di sini. Mimi udah kenal ya, satu V dan satu adiknya usianya 28 dan 26 tahun, dan saya terlibat dalam pelayanan di sini ya, khususnya mempersiapkan pasangan-pasangan muda. Nah, kalau berbicara tentang couple goals gitu, apa sih couple goals itu gitu ya? Kalau kita seringkali kalau mendengar istilah ini adalah istilah yang di dalam mungkin 10 tahun yang lalu jarang ya diucapkan, tetapi baru-baru ini apalagi dengan maraknya media sosial, orang bisa melihat kehidupan orang lain, couple-couple yang lain, dan kadang-kadang kita melihat bahwa seperti yang tadi video disampaikan, luar biasa gitu ya, mereka ada kebersamaan, mereka bisa saling membahagiakan, mereka bisa mungkin berlibur bersama-sama, saling memberikan hadiah dan perhatian di hari-hari yang spesial, mungkin anniversary mereka gitu ya. Dan kita kadang-kadang melihat bahwa ini pasangan yang sempurna ya, couple goals gitu, tujuan pasangan untuk menjadi bahagia dalam suatu hubungan bersama-sama seseorang yang mengenal kita dan mencintai kita apa adanya. Berbicara juga hubungan yang mempunyai cinta, ada kesabaran, toleransi, dan kenyamanan. Nah, banyak tadi di dalam video juga ya menceritakan ternyata untuk menjadi seorang couple goals atau pasangan yang memang benar-benar bisa menjadi teladan atau pasangan yang bisa akhirnya sukses gitu masuk dalam pernikahan, ternyata nggak cukup hanya mungkin kita melihat seperti yang kita suka saksikan dan orang-orang khususnya para selebriti lah ya pertontonkan di medsos mereka atau Instagram mereka. Ternyata di balik itu semua
ada juga loh hal-hal yang harus dipersiapkan supaya kita benar-benar menjadi seorang couple goals yang ending-endingnya adalah diberkati dalam pernikahan. Setuju ya teman-teman semua ya? Nggak hanya menjalani mungkin kehidupan yang happy dan orang mungkin kasih like sampai beratus-ratus like atau beribu-ribu kalau followernya banyak ya, seperti itu. Nah, apalagi yang butuh, sebenarnya yang butuh ya untuk kita perlengkapi di dalam membangun sebuah relasi. Nah, ini adalah sesuatu yang penting ya kalau kita nanti masuk di dalam yang namanya pertumbuhan. Jadi, tujuan sebenarnya dari kita membangun sebuah relasi atau pernikahan sebenarnya tidak hanya cukup berbicara soal happiness atau kebahagiaan yang seperti yang kita lihat di dalam apa yang ditampilkan di media sosial. Melainkan sebenarnya kalau kita mau sampai kepada satu titik yang namanya mungkin everlasting ya, yang akan selama-lamanya itu membutuhkan yang namanya pertumbuhan ya. Bersama-sama yuk katakan apa? Pertumbuhan ya. Enggak cukup hanya happiness. Nah, untuk menjadikan relasi ini relasi yang bertumbuh, apa yang paling dibutuhkan sebenarnya ya? Kalau kita berbicara soal pertumbuhan, tujuannya bukan hanya kebahagiaan. Karena apa? Rasa bahagia itu sebenarnya adalah dampak ya, atau hasil samping sebenarnya. Pada saat kita memperoleh kebahagiaan, itu sebenarnya karena kita sudah melewati yang namanya kita survive gitu di dalam membangun relasi itu. Betul ya? Kita bahagia pada saat kita tidak hanya mungkin ya mungkin kita bisa candlelight dinner, kita bisa misalnya kalau saya kemarin melihat ada selebriti yang pergi ke satu tempat, mereka berlibur menyewa kapal yang mewah. Wah, kelihatannya happy dan bahagia. Tetapi apakah memang itu yang menjadi kebahagiaan yang sesungguhnya gitu ya? Tetapi saya mau katakan bahwa itu it's okay kalau bisa mungkin ada berkat untuk melakukan ini itu. Tetapi sebenarnya saya mengalami 32 tahun perjalanan, bahagia yang sesungguhnya adalah ketika bisa berhasil untuk bisa melewati setiap season dalam kehidupan kita. Pada saat kita berhasil taat di dalam menjalani apa yang menjadi perintah Tuhan, atau pada saat kita bisa membahagiakan pasangan, tidak hanya pasangan tetapi orang-orang di sekitar kita ya, bersama-sama dalam keberduaan kita, atau ketika kita bisa melihat pengharapan baru yang ada di depan mata kita dan kita bisa melewati itu semua, maka itu adalah proses di mana kita bahagia lewat pertumbuhan yang kita jalani bersama-sama seperti itu. Nah, kalau kebahagiaan itu semata-mata hanya menjadi fokus utama kita ya, bahwa aku mau dengan kamu dengan tujuan supaya aku bahagia gitu. Itu biasanya maka kita akan memakai pasangan kita untuk mencapai kebahagiaan itu. Ya, misalnya saya maulah pacaran sama kamu atau saya maulah menikah dengan kamu ya, tetapi kamu harus melakukan ini supaya saya bahagia. Nah, ujung-ujungnya buat sampai seberapa jauh bahwa orang yang menjadi pasangan kita bisa menyenangkan kita. Nah, pada saat orang tersebut atau pasangan tersebut tidak bisa membahagiakan kita, atau mungkin karena mereka juga punya kekurangan, mereka punya kelemahan, di situ kita merasa bahwa kayaknya nggak nyaman deh jalan sama kamu ya, kamu nggak bisa membahagiakan saya ya, kalau gitu udah deh kita nggak usah jalan lagi gitu ya. Karena apa? Karena fokus kita adalah saya mau bahagia kalau kamu melakukan sesuatu buat saya. Nah, itu yang perlu kita cermati supaya ternyata kebahagiaan itu didapat tidak seperti ini. Oke? Nah, Oh iya, ngomel-ngomel tiap hari. Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, ini ada ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung ya. Tidak hanya orang-orang tua, tapi orang muda bisa menjadi lelah dan lesu di dalam menjalani sebuah relasi. Tadi juga ya videonya. Kadang-kadang kita suka di dalam membangun relasi bertemu dengan situasi-situasi yang bisa melemahkan kita ya. Tidak selamanya kita happy ya. Bahkan teruna-teruna bisa jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru. Relasi yang sehat, relasi hubungan yang sampai kepada sebuah ujungnya yaitu pernikahan, perlu sekali untuk melibatkan Tuhan dan bersama-sama menanti-nantikan Tuhan di dalam melewati situasi-situasi, season-season yang tidak mudah ya, seperti itu. Bahkan Tuhan katakan
Jika orang tersebut menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan baru sehingga mereka akan terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Tahu ya burung Raja Wali itu seperti apa? Pada waktu burung ini kelihatan keren dan gagah dan terbang bisa tinggi naik, itu pada saat dia ketemu dengan yang namanya badai. Ya, semakin badai itu datang, maka semakin sayap dari burung Raja Wali itu terentang dengan demikian kuat. Kenapa bisa seperti itu gambarannya? Karena mereka adalah orang-orang yang melekat kuat kalau gambaran tadi burung Raja Wali. Oleh sebab itu, dalam membangun relasi penting sekali untuk selalu menghadirkan dan menanti-nantikan Tuhan. Oleh sebab itu, syarat agar relasi kita bisa bertumbuh, ini penting sekali. Nomor satu adalah saya tahu di sini teman-teman sudah melalui masa ini, yaitu pentingnya sekali lahir baru. Ini syarat yang paling dasar. Kenapa penting sekali lahir baru? Karena masing-masing pada saat kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima pengampunan Tuhan dan masing-masing mampu untuk saling mengampuni. Ya kan? Karena apa? Membangun relasi itu tidak hanya menuai kebahagiaan, tetapi juga harus siap dengan yang namanya terlukai gitu. Nggak selamanya loh pasangan kita tuh manis-manis terus sama kita, bisa membahagiakan kita ya walaupun mungkin perjalanan sudah cukup panjang. Saya mengalami tadi pernikahan 32 tahun sampai hari ini saya belajar terus untuk memahami suami saya, pasangan saya ya. Dan di sini butuh untuk kita menerima pengampunan Tuhan supaya dengan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, kita juga bisa memaafkan gitu pasangan kita yang dalam perjalanan bisa melukai kita. Juga kelenturan. Kelenturan itu artinya apa? Tidak memaksa atau nggak menuntut pasangan gitu ya. Sebaliknya mampu saling memahami dan saling memberi. Nah seringkali dalam perjalanan suka ada orang-orang yang bilang, aduh saya males deh sama dia misalnya. Kenapa? Abis ini relasinya udah relasi yang toksik gitu, saling melukai gitu ya, saling menuntut dan butuh sekali di dalam perjalanan untuk yang namanya lentur. Lentur itu apa sih? Bisa beradaptasi dengan pasangan. Kita bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan pasangan, apa yang menjadi pergumulan pasangan ya. Apalagi semakin kita dewasa, semakin kita membangun relasi yang serius, maka yang namanya kelenturan itu sangat dibutuhkan untuk kita bisa miliki dalam membangun hubungan ya seperti itu. Nah, juga hal apa yang paling dibutuhkan sebenarnya ya? Saya melihat bahwa setiap pribadi yang ingin membangun sebuah relasi dan menjadi seorang couple goals gitu ya, menjadi pasangan yang benar-benar punya tujuan yang jelas, itu dia harus melihat dirinya adalah pribadi yang utuh ya. Sebagai seorang single yang utuh itu apa sih? Pada saat kita melihat diri kita, ya pernahkah kita berkaca gitu ya? Harusnya pernah lah ya, sebelum ketemu di sini pun pasti kita ketemu kaca ya gitu ya. Kita melihat diri kita puas gitu ya, puas dalam arti apa? Ada begitu banyak pasangan-pasangan yang kenapa ingin selalu mencari approval gitu dari pasangannya. Aku cantik nggak sih? Aku keren nggak? Aku hebat nggak nih? Dan segala macam mungkin hal-hal yang ingin mencari approval karena merasa ada sesuatu yang kurang. Ya, pada saat kita membangun relasi kita yakinkan bahwa kita adalah pribadi yang utuh gitu, sehingga kita tidak perlu pasangan kita tidak perlu harus bercapek-capek dan berlelah-lelah mengisi sesuatu yang tidak utuh dalam kehidupan kita. Ya kita perlu puas dengan diri sendiri, nyaman menerima diri kita sendiri bahwa saya ini adalah ciptaan yang berharga loh, saya ini mulia di hadapan Tuhan, saya bersyukur saya dipilih oleh Tuhan dengan sangat spesial, saya nggak harus menjadi seperti orang lain, apalagi orang-orang yang ada di media sosial misalnya ya, kadang-kadang orang berpikir rumput tetangga lebih hijau dari mana? Dari rumputnya ya, dari rumahnya sendiri gitu. Melihat banyak mungkin kelebihan orang lain, sehingga kita kadang secara tidak sadar kita menuntut pasangan kita ingin menjadi seperti orang lain. Ayo dong, kamu tuh kok seperti itu dong. Ayo dong ajak aku tuh. Dia aja bisa berlibur ke Bali. Masa kita berliburnya hanya cuman sampai ke Semarang aja sih, misalnya gitu ya. Karena apa? Karena dia nggak nyaman dengan keberadaan dirinya dan dia selalu membandingkan mungkin dengan apa yang dia lihat di media sosial. Couples yang menurut dia yang lebih hebat gitu ya. Kita utuh juga berbicara harus merasa cukup.
dan berani untuk membuka diri. Artinya kita membuka diri dengan pasangan kita gitu. Tidak dalam membangun hubungannya ingin sampai kepada sebuah pernikahan, kita harus berani membuka bahwa saya ini seperti ini loh. Saya punya kekurangan ini, dia juga punya kekurangan ini. Yuk kita ngobrol sama-sama, yuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, ini adalah pribadi yang sehat. Ya, ini penting sekali, menjadi modal yang sangat penting kalau saya melihat untuk membangun sebuah relasi. Ya, kita bisa untuk melihat diri sendiri secara realistik. Kalau kita penting sekali untuk bisa mengenal diri sendiri sehingga kita bisa juga menerima keadaan kita, dan pada saat kita bisa menerima keadaan kita juga bisa menerima keadaan pasangan kita. Saya adalah orang yang mungkin punya kekurangan di sini gitu. Dan saya juga bisa memahami, oh pasangan saya juga memang seperti ini kok, dia tipikalnya kayak gini, is okay gitu ya. Yuk kita jalani, yuk kita belajar sama-sama, bisa menilai situasi secara realistik gitu ya. Oh saat ini kayaknya nggak tepat deh kalau saya harus berbicara masalah ini ke dia gitu ya. Saya tunggu deh ya masalah yang waktu-waktu yang terbaik yang bisa kita miliki bersama-sama. Dan sebagainya bisa mengontrol emosi, tidak meledak-ledak gitu ya. Itu juga harus kita miliki gitu sebelum kita membangun sebuah relasi. Supaya apa? Supaya pasangan kita jangan menjadi jangan menuai dampak daripada hal-hal yang kurang dari dalam hidup kita. Ya, kita perlu untuk terus meningkatkan kualitas diri kita. Dan ini mungkin sedikit aja kepribadian yang nggak sehat seperti apa sih ya. Nggak banyak orang yang ingin berdekatan dengan orang yang mudah marah misalnya, apalagi membangun relasi ya yang sedikit-sedikit marah, tersinggung, atau punya kekhawatiran yang berlebihan, anxiety, kecemasan, atau sering merasa stres, depresi gitu ya. Saya sebagai counselor melayani seorang couples yang sudah mau masuk dalam pernikahan, tetapi saya melihat bahwa setiap kali mereka datang gitu untuk bertemu dengan saya, mata ceweknya tuh selalu bengkak gitu ya. Dan ternyata saya tanya, kamu habis menangis lagi ya? Iya gitu. Dan dia ceritakan bagaimana dia merasa tidak nyaman, tetapi dia harus menikah, memaksa harus menikah karena dengan orang tua sudah tahu gitu. Tetapi dalam menjalin hubungan saya melihat bahwa si wanita ini terlalu banyak menuntut, sehingga pada waktu calonnya tidak bisa memenuhi, dia bisa marah, dia bisa lempar barang, dia bisa meledak-ledak gitu. Dan itu sesuatu yang sangat tidak sehat secara mental. Dan saya katakan, ayo coba dievaluasi lagi hubungan ini ya, apakah memang sungguh-sungguh mau diteruskan masuk dalam pernikahan. Nah, ini sesuatu yang penting untuk menjadi bekal ya. Tidak, kalau untuk menerima hal-hal yang baik mungkin mudah buat kita ya, tetapi untuk menerima kekurangan pasangan, nah ini kita perlu untuk mereview kembali hubungan kalau kita masih ada di dalam lingkungan yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah apalagi nih yang perlu kita persiapkan untuk menjadi seorang couple goals gitu, yang bisa benar-benar sampai kepada tujuannya gitu ya. Kita membangun relasi, istilahnya kita berpacaran, saya selalu katakan, kamu berpacaran jangan cuma hanya ketemu dengan pasanganmu aja ya. Coba kenalin dong keluarga asalnya gitu ya. Terus ngapain? Ya ngobrol sama papahnya, sama mamahnya, sama adiknya, sama cicinya, kokonya gitu ya. Ketemuin gitu, terus ngelihat gitu. Ngelihat dia itu, pacar kamu itu diasuh dengan keluarga yang seperti apa. Ya, kenali pola asuhnya, gimana calon pasanganmu dibesarkan, ya, siapa yang dominan di rumah itu. Lalu bagaimana, apakah calon pasanganmu ini merasa nyaman nggak berkomunikasi dengan orang tuanya gitu. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang mengasuh dengan cara-cara yang mungkin dengan kekerasan. Mungkin itu salah satunya, pasangan yang dibesarkan dengan mungkin pola asuh yang otoriter atau keras, itu biasanya dia membawa luka di dalam hatinya. Dan luka itu kalau tidak disembuhkan, tidak dipulihkan, tidak diselesaikan, biasanya dampaknya akan terjadi pada waktu dia membangun relasi dan membangun rumah tangga. Jadi ini penting sekali untuk ketemu dan melihat dan tahu bagaimana pacar kamu dibesarkan. Pola komunikasinya gimana? Kebiasaan-kebiasaan anggota keluarganya gimana? Apakah ada orang yang lahir dari keluarga kalau yang ngomong misalnya
dengan bentakan gitu ya, dengan kekerasan, sehingga biasanya anak-anak yang dibesarkan dengan situasi seperti itu mereka menyimpan banyak sakit hati terhadap orang tuanya tapi tidak bisa melawan misalnya. Nah, pada saat membangun sebuah relasi yang saya tadi ceritakan, si anak wanita yang ketemu saya itu, dia bilang gini, "Saya paling nggak suka loh Bu, kalau pacar saya ini ngomongnya kenceng," gitu. Tapi terus saya bilang, "Tetapi pacar kamu memang gaya ngomongnya kenceng karena dia berasal dari suku tertentu gitu ya. Dan kamu harus siap," gitu. Dan ternyata dia merasa, "Bu, saya itu merasa ada kemarahan setiap kali saya dengar suara kenceng dari pacar pacar saya," gitu. Karena dia mirip banget dengan papa saya kalau ngomong. Dan saya nggak suka banget dengan intonasi dia yang kencang. Jadi saya selalu merasa tidak nyaman kalau dia melakukan itu. Nah, di sini kita ngelihat bahwa ternyata gitu pola-pola yang terjadi gitu yang dialami oleh si wanita ini karena dia masih menyimpan kekesalan sama ayahnya yang suka mungkin membentak dia, memarahi dia, bahkan ada kekerasan juga di situ, sehingga dia pada waktu dia bertemu dengan pacarnya, sedikit aja pacarnya mungkin intonasinya tinggi, dia udah langsung terluka ya, karena dia punya pengalaman trauma seperti itu. Nah, ini yang perlu dikenali ya, keluarga asal seperti apa, atau masalah kepribadian juga penting ini ya. Kenali misalnya pacarmu ini orangnya seperti apa, misalnya, oh dia itu gampang marah secara berlebihan, gelisah dan sebagainya. Ini nih sebelum kita mau memutuskan untuk berjalan dengan lebih serius, kira-kira kita perlu bertanya, oke, saya mengenali tipikal kamu seperti ini. Nah, kira-kira kita bisa nggak menerima dia? Kita mau nggak meneruskan perjalanan ini ya? Nah, itu oleh sebab itu ini semua bisa kita ketahui kalau kita mengenal keluarga asal ya. Juga lingkungan dan budayanya, dia dibesarkan dengan budaya yang seperti apa. Ada keluarga-keluarga yang misalnya membangun relasi di mana kalau nanti masuk dalam pernikahan, anak laki-laki harus tinggal di rumah orang tuanya, misalnya seperti itu, nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi saya bilang sama yang wanita, ayo dipersiapkan juga. Kamu nanti akan tinggal dengan ibu mertua ya, dengan bapak mertua ya. Nah, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan. Nah, itu penting sekali untuk mengenal budaya dan sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi saya ini ngebut nih ngomongnya.